Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arneta Devita Maharani dari kelas K621 ANR dengan nomor NPM 10 22 12 80. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya tentang buku besar dan buku pembantu. Apa itu buku besar pembantu? Buku besar merupakan alat pencatat perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi pada suatu perusahaan. Buku besar umum itu catatannya masih secara keseluruhan. Buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang memuat rincian akun-akun yang ada di buku tersebut. Misalnya, kita punya perusahaan nih, terus perusahaan berutang di suatu tempat. Nah, buku besar pembantu ini punya catatan lengkap banget, mulai dari perusahaan hutang, hutangnya sama siapa, kapan berhutangnya, dan kapan harus dilunasinnya. Hingga jumlahnya berapa juga bisa kita tahu di sini. Selanjutnya ada fungsi buku besar pembantu. Fungsi buku besar pembantu adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang terdata di buku besar umum. Misalnya dalam buku besar umum ada beberapa akun perlengkapan, maka akan digabungkan dalam satu kelompok. Terus ada beberapa akun piutang disatukan juga. Begitu seterusnya. Dengan begitu kita jadi punya data yang mendetail tapi ringkas mengenai transaksi dan saldo dari akun-akun itu tadi. Buku besar dan buku pembantu buku besar itu ada buku catatan akhir Books of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba. Ada juga menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Ada juga sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Sedangkan buku pembantu itu adalah subsidiary ledger, rincian dari rekening-rekening dalam buku besar rekening kontrol atau controlling account. Dan ada juga buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Selanjutnya ada contoh-contoh buku pembantu dalam manufaktur. Yang pertama ada buku pembantu persediaan, yang kedua ada buku pembantu piutang, yang ketiga ada buku pembantu utang, yang keempat ada buku pembantu harga, yang kelima ada buku pembantu pokok produk, yang keenam ada buku pembantu biaya, yang terakhir ada buku pembantu aktiva tetap. Dan yang terakhir ada karakteristik buku besar dan buku pembantu. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan atau posting. Dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahap. Apa aja sih 4 tahap itu? Oke, yang pertama itu ada pembuatan rekapitulasi jurnal, yang kedua ada penyortasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi, yang ketiga ada pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada pengembalian akun ke dalam arsip pada urutan semula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi buku besar dan buku besar pembantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.